Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat kondisi di mana ada kekeringan yang begitu luar biasa selama 3 tahun 6 bulan dan bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri dan semua orang mengalami masa-masa yang sulit dan berat. Rasanya sudah mau habis bumi ini. Bapak Ibu, kalau semuanya dalam kondisi susah, keuangan susah, mau makan pun susah, menjalanin usaha susah, semuanya serba susah. Pengharapan kita itu hanya Tuhan, bukan yang lain. Dan tidak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti jagain kita. Kita akan lihat di Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terhadap banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Pada zaman ini, kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Luar biasa sekali loh. Hari ini mungkin engkau nggak ngalami kelaparan yang hebat, tapi mengalami kesesakan yang hebat, mengalami persoalan yang hebat. Bagaimana caranya ada mujizat terjadi dalam hidupmu? Kita akan pelajarin bagaimana ada seorang janda yang dipelihara Tuhan dengan cara ilahi. Kita mau lihat contohnya, kita mau pelajarin prinsipnya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hal ini. Hari ini mungkin beberapa orang benar-benar mengalami masa-masa kering, bisnis bangkrut, usaha ruwet, keluarga babak belur, keuangan kering. Kita akan lihat, kalau engkau bergantung sama Tuhan, engkau akan lihat pertolongan ilahi. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami persoalan, bukan berarti Tuhan gak lihat. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Bahkan kau sampai hari ini kau dengar firman ini, Tuhan punya maksud dan tujuan seperti janda ini. Dari jauh Tuhan sudah kasih tahu ke Elia, bahkan ada seorang janda yang akan memberi engkau makan dalam kondisi kering, kelaparan, kemiskinan yang berat itu terjadi. Berarti Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan janda tersebut. Bapak Ibu, Tuhan juga tahu kok kehidupanmu, apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang sedang menguasai hatimu, yang membuat hatimu cemas, yang membuat hatimu panik, gundah gulana, bingung, kacau. Tuhan tahu semua detail persoalan kita. Bahkan sampai kedalaman batin kita pun tahu. Gak usah pusing, gak usah takut, gak usah stres. Kita akan lihat seorang janda yang dipakai Tuhan ini. Apa yang terjadi? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bayangin, dalam kondisi kelaparan dan kekeringan, Elia taat ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia ngomong sama janda ini, aku minta air, tolong ambilkan dalam kendi buat aku. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Untungnya ini perempuan ini itu ngikut, nggak bantah, nggak ngelawan, nggak kasih argumen, tapi dia ngikutin. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ambillah bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu, engkau dalam kondisi kekurangan apapun, pasti masih ada sesuatu yang engkau miliki hari ini. Apapun itu namanya. Seperti janda ini. Dia dimintain air, dia mau ambilin air. Elia, waktu dia mau jalan ngambilin air, Elia diminta sepotong roti. Dan janda ini ngomong hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli ini dan tepung dalam tempayan ini.
Kalau aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Udah gak ada pengharapan lagi loh. Satu-satunya barang yang dimilikinya adalah tepung, segenggam, dan minyak yang sedikit itu. Tentunya air. Dikumpulin kayu bakar itu, dia mau olah, dia mau masak, makan dengan air, baru mati. Lihat apa yang terjadi. Tetapi Elia berkata kepadanya, dalam kondisi susah itu, seperti Bapak Ibu hari ini dengar, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki? Dalam kondisi terjepit kekurangan, mungkin terjerat hutang beratnya bukan main, apa yang kamu miliki? Pasti ada. Paling tidak sedikit pun yang menjadi pegangan hidupmu. Belajar beri sama Tuhan. Mungkin engkau gak punya uang, tapi engkau punya hati, engkau punya kekuatan. Coba datang sama Tuhan, beri kekuatanmu sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya duit, aku gak punya harta, aku hanya punya mulut ini, aku mau nyembah Engkau, aku hanya punya kekuatan, aku mau melayani Engkau, aku mau beri hidupku sepenuhnya untuk beri yang terbaik kepadamu hari ini. Apapun itu loh. Dari apa yang Bapak Ibu miliki, yang kecil itu, ketika engkau menempatkan dengan tepat sesuai dengan tujuan Allah dalam hidupmu, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan berkati dengan caranya yang ajaib. Dimulai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Yang paling berharga itu, beri sama Tuhan. Kalau saya ngomong memberi, Bapak Ibu tidak harus memberi kepada pendeta atau gereja. Kamu tanya Tuhan. Tuhan suruh beri kemana? Minta petunjuk Tuhan. Seperti khotbah yang tadi pagi. Jangan bertindak apa-apa, jangan ngambil keputusan apa-apa sampai Tuhan ngomong. Tuhan mau arahkan kemana. Dan janda ini hanya punya segenggam tepung dan minyak yang sedikit diolah. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Karena ketaatannya tadi, karena ketaatannya perempuan tadi ini, apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Tuhan berkati, Tuhan mulai bikin breakthrough dan terobosan dari apa yang kita miliki. Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini? Perusahaanmu bangkrut, tetap setia kerjakan. Pelayananmu gak berkembang, tetap setia melayani. Engkau apa yang paling berharga yang kamu miliki, beri sama Tuhan. Beri, terutama beri hidupmu dulu sama Tuhan. Beri hidupmu. Tetap lakukan bagianmu. Kerjakan dengan setia. Karena dari apa yang kamu kerjakan dengan setia, apa yang kamu beri, dari situlah akan ada pelipat gandaan, ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada divine provision, penyediaan secara ilahi dalam hidupmu. Tiba-tiba Tuhan bikin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dimulai dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Yang paling berharga dari janda ini adalah segenggam tepung dan minyak yang sedikit tadi. Diolah sebentar, kasih anaknya makan, besok mati karena kelaparan, udah habis. Tetapi dalam kondisi kritis itu Tuhan pelihara. Tetapi kamu harus bikin roti, beri dulu sama Elia. Dan ternyata kita akan lihat di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari ya Abdi Allah? Sehingga
Tidakkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas, membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pun pulang dari dalam tubuhnya, sehingga ia kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Katanya Elia, ini anakmu sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Bapak Ibu bayangin, mungkin Bapak Ibu seperti janda ini, sudah punya barang sedikit satu-satunya. Besok ini yang saya miliki, saya makan dan saya nggak tahu lagi apa yang saya perbuat. Apa lagi yang akan terjadi dalam hidupku di masa yang akan datang, saya sudah tidak tahu lagi. Saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ternyata di sisi itu, ternyata Tuhan pelihara. Ternyata datang masalah lagi yang lebih berat dari situ. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami persoalan himpitan yang datang bertubi-tubi, nikmatin, jalani saja. Karena Tuhan mau buktikan bahwa Dia Allah yang hidup, yang akan buat mujizat dalam hidupmu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tidak perlu stres, tidak perlu bingung. Allah yang pernah menyertain Elia, Allah yang disembah Elia, Allah yang menyertain kita, Allah yang pernah kita sembah, juga akan buat mujizat yang sama, double porsi atas kehidupan kita. Beri yang terbaik dulu, hidupmu, hatimu sama Tuhan, baru Tuhan akan buat mujizat. Seringkali Tuhan buat mujizat, Tuhan bikin pemulihan itu dimulainya dari apa yang kita miliki, apapun itu namanya. Beberapa hari yang lalu kita pelajarin tentang seorang istri Nabi yang mempunyai hutang. Dimulai pemulihannya dari mana? Dari yang dia miliki. Apa itu? Buli-buli. Dan buli-buli dalam minyak. Ketika minyak dituangkan dan sampai buli-buli penuh semua, dia pinjam tetangga kanan kiri buli-bulinya itu sampai penuh semuanya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Tuhan nanti kirim orang-orang secara ilahi dalam lingkunganmu, dalam sekitar hidupmu. Dan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa pilih siapapun orangnya. Tiba-tiba dikoneksikan dengan kita secara ilahi. Dan dari orang itu, Tuhan campur tangan buat mujizat dalam hidupmu. Buka jalan dalam hidupmu. Sekarang bagian kita hari ini mempersiapkan hati dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi bermasalah. Beri yang terbaik dahulu sama Tuhan. Apapun itu yang kamu miliki dalam hidupmu. Bapak Ibu, setelah dia diberkatin, ternyata anaknya mati. Nyawa yang jadi taruhan, bukankah nyawa itu berharga? Dan tetap Tuhan bikin mujizat kan? Tuhan bikin mujizat. Tidak ada orang benar yang hidupnya cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan itu akan menderita terus-terusan. Bapak kita itu Bapak yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kita berlama-lama menderita, stres, bingung, kacau, panik, ruwet hidupnya. Tuhan tetap akan memberkatin kita, memproteksi kita, melindungi kita, menjagain kita, membawa hidup kita ngalami banyak hal yang ilahi dan ajaib. Tuhan akan tetap tolong kita. Sekalipun tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, Tuhan buktinya menolong janda ini loh. Janda ini ditolong Tuhan. Saya percaya hidup kita juga akan ditolong Tuhan kok. Kadang kita nggak pernah tahu yang terjadi di depan itu seperti apa. Kita nggak pernah ngerti apa yang akan terjadi di depan itu seperti apa. Kalau engkau dengar firman ini, seperti janda itu dengar firman dari Elia, jalan terus sama Tuhan. Mulai melangkah bersama Tuhan. Masih ada pengharapan kok. Hidupmu nggak sesuram yang kamu bayangkan. Hidupmu nggak seruat yang kamu bayangkan. Kamu bertemu Tuhan, masalah itu kelar kok. Selesai kok. Hari ini beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya.
belajar memberi yang terbaik, belajar menabur dalam kondisi kering, dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Belajar nabur. Yang paling mahal dalam hidupmu kamu beri sama Tuhan. Dan Tuhan akan buat breakthrough dan terobosan. Amin. Mulai bangun keintiman. Mulai taat sama Tuhan. Tuhan kita baik adanya. Tuhan yang akan buat mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan selesaikan tujuannya dalam hidup kita. Apalagi kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan akan tolong. Hari ini mungkin orang sudah mau nyerah lah. Bisa aku nyerah lah Tuhan. Karena aku gak tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku buat. Terus aku tak nyerah ya lah. Dengerin baik-baik. Semakin kau nyerah, semakin ruwet hidupmu. Semakin engkau datang sama Tuhan. Bukan nyerah karena persoalan masalah, tapi kamu berserah penuh di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan kita tuh Bapa yang baik. Ada orang-orang yang terjerat hutang banyak sekali. Hari ini engkau datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak tahu loh apa yang harus aku perbuat. Hari ini apa yang paling berharga dalam hidupmu? Persembahkan untuk Tuhan. Aku gak punya uang, Pak. Aku gak punya harta, Pak. Engkau punya mulut, punya hati, punya pikiran, punya perasaan, punya tubuh. Dedikasikan untuk Tuhan. Jadi korban yang terbaik. Jadi persembahan yang kudus, berkenan, suci dan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau didapatin hidupmu jadi korban persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Tuhan kita Bapa yang baik. Dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, Dialah yang baik. Dialah yang menyertai. Di dalam kondisi yang gak ada pengharapan, yang seakan-akan besok meski mati ini, kalau ini karena ini satu-satunya. Besok mesti hancur ini. Besok mesti ruwet nih. Besok mesti babak belur ini. Tuhan bisa tolong dalam sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Dan kondisinya janda ini yang harusnya mati kelaparan dipelihara Tuhan. Dijagain Tuhan. Dicukupin Tuhan. Bahkan setelah terima mujizat anaknya mati. Dihidupkan kembali. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Hari ini belajar naruh hati ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita akan lihat sama-sama pertolongan secara ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Suatu hari ketika kita lepas dari persoalan masalah, himpitan, tekanan, kita bisa memberi kesaksian kepada banyak orang. Aku pernah dulu dalam posisimu loh. Aku pernah mengalami kekurangan. Aku pernah hancur. Aku pernah gak memiliki pengharapan. Tetap Tuhan tolong saya. Tuhan yang sama yang pernah nolong saya, Tuhan juga akan nolong Bapak Ibu. Tuhan akan menolong orang hidupmu. Hidupmu akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Nikmatin saja. Ini perjalanan yang diukir dalam sejarah. Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang pusing, ruwet, bingung, membingungkan hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang nulis sejarah baru dalam hidupmu. Dia mau menyelesaikan perkara ilahi dalam hidupmu. Dia mau nulis yang sejarah yang akan dibaca banyak orang. Dan orang akan ingat. Orang akan lihat. Orang akan buktikan bahwa Tuhan yang menolong hidupmu, Tuhan akan menolong mereka juga. Amin. Jalan terus sama Tuhan. Nggak kuat, Pak. Nggak mampu, Pak. Nggak tahu lagi jalan keluarannya, Pak. Tuhan tetap Allah yang baik. Sekalipun kondisimu nggak baik, Dia akan tolong. Dia akan jagai. Dia akan proteksi. Dia akan lindungi. Dia akan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Sekarang belajar berserah sepenuhnya. Percaya janda ini ditolong Tuhan. Tuhan pasti juga tolong hidupmu. Ingat berapa banyak burung gereja di Jakarta ini. Ratusan ribu, mungkin jutaan burung gereja. Apakah dia menanam? Apakah dia menabur? Dia dipelihara Tuhan. Dia bisa beranak pinak. Dia bisa makan kenyang setiap harinya tanpa kekurangan. Gak ada burung yang kelaparan di Jakarta ini. Dipelihara Tuhan. Bukankah hidup kita melebihin burung-burung yang ada di muka bumi ini? Tuhan pasti jagain lindungin. Ingat tentang Elia. Elia yang sama juga pernah mengalami masa kesesakan yang berat.
Dia dikejar-kejar oleh perempuan namanya Isabel. Bahkan dia ingin mengakhiri hidupnya, putus asa, sudah merasa gelap, gak ada jalan keluar lagi. Dan dia mengasihani diri sendiri. Tuhan bicara sama dia, tidur. Dan waktu dia tidur, Tuhan kirim makanan, suruh makan, dan dia ternyata masih punya rencana ilahi dalam hidupnya yang harus digenapi. Tuhan yang sama, Tuhan juga punya rencana ilahi dalam hidupmu yang harus digenapi. Kalau engkau didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, dalam kondisi kesesakan, kau cari Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu, dan rencananya harus digenapi. Makanya Tuhan pelihara hidupmu sampai hari ini. Amin. Kalau hari ini engkau masih berada dalam kondisi baik-baik saja, hanya ruwet karena masalah dan persoalan, artinya Tuhan jagain proteksi hidupmu dan Tuhan punya rencana atas hidupmu. Hari ini datang sama Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan mujizat secara ilahi dan ajaib. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami percaya Engkau akan buat jalan, buat breakthrough dan terobosan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan. Berkati bikin breakthrough terobosan atas hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk orang yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu. Inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiananamu. Terus sembah Dia.
Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri mianananamo se. Ikiri bienanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.